Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 16. Demikian dikatakan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Rencana Tuhan di balik kepahitan. Itulah topik yang kita ambil pada renungan saat ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita ini menceritakan kehidupan seorang perempuan hebat yang bernama Rut, yang kita semua sudah kenal dari kisah Alkitab. Ia bukan wanita keturunan Israel pilihan Tuhan, tetapi ia seorang wanita Moab, bangsa kafir yang menyembah berhala dari sejak nenek moyangnya. Tetapi di luar logika, manusia justru melalui wanita Moab ini, di luar logika manusia, melalui wanita Moab inilah Allah mewujudkan rencananya bagi umat manusia di dunia. Kisahnya sangat menarik. Ketika kelaparan melanda Yehuda, Naomi dan keluarganya, suami dan dua putranya pindah ke negeri Moab. Lalu suami Naomi, Elimelek, pun meninggal. Kedua putra Naomi menikah dengan perempuan Moab bernama Orpa dan Rut. Mereka merawat ibu mertuanya Naomi selama 10 tahun. Kemudian suatu waktu, suami Orpa dan Rut juga meninggal, anak daripada Naomi. Kini yang tinggal adalah para wanita, ibunya dan dua menantunya. Naomi tidak bisa lagi menyediakan makanan untuk Rut dan Orpa, menantunya. Orpa akhirnya disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Dan Rut disuruh juga pulang ke rumah orang tuanya karena tidak ada lagi yang diharapkan dari Naomi. Namun Rut berbeda dari Orpa. Dia bersikeras untuk tetap bersama-sama dengan Naomi. Merawat Naomi, menderita bersama Naomi. Dan inilah bagian daripada nats kita. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kepahitan hidup merupakan masalah yang sangat krusial dan berbahaya dalam kehidupan manusia. Tidak jarang sebagian orang menjadi putus asa, bahkan akhirnya menyalahkan dan meninggalkan Tuhan yang tidak peduli dengan mereka. Tetapi dari kisah Naomi dan Rut ini kita memperoleh satu pelajaran penting dan teladan. Meskipun mereka harus menghadapi kepahitan hidup, semuanya hilang. Orang tua, suami, pekerjaan, dan lain sebagainya adalah menimpa mereka. Mereka harus menghadapi kepahitan, penderitaan, dan kehilangan yang bertubi-tubi. Tetapi Rut tetap memilih setia mengikuti mertuanya Naomi. Bahkan berkomitmen untuk segenap hidupnya dipersembahkan kepada mertuanya.
bahkan menyembah Allah mertuanya Naomi. Dari kisah ini kita memperoleh arti yang mendalam tentang kesetiaan, keberanian, dan kasih sayang. Bagaimana Tuhan dapat menggunakan orang biasa dari latar belakang apapun untuk mewujudkan tujuan besarnya. Menurut manusia hal tidak mungkin, tapi bagi Tuhan inilah keajaibannya. Apa upah dari komitmen iman Rut yang begitu kuat untuk tetap bersama dengan Naomi mertuanya kemanapun, bahkan sampai akhir hidupnya, ketika harapan untuk masa depannya juga sudah pupus. Rut yang adalah seorang perempuan Moab ini akhirnya dipakai Tuhan menjadi bagian dari suku Yehuda melalui pernikahannya dengan Boas, seorang Israel dari putranya. Obed adalah ayah dari Isai atau ayah dari Daud, yang menempatkan Rut dalam garis keturunan langsung sebagai buyut Raja Daud dan tercatat dalam silsilah kelahiran Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Kisah hidup Naomi dan Rut mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk bagi anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya merasa buruk keadaan yang mereka hadapi. Tapi itu bukanlah rancangan akhir daripada Allah. Selalu ada rencana Tuhan yang baik di balik apapun yang terjadi bagi hidup kita. Sepanjang hidup ada hal-hal yang dapat menghalangi kita mengalami sukacita. Banyak sekali. Seperti awan penderitaan yang menghalangi pandangan kita. Mungkin saat ini kita sedang berada di bawah awan stres. Atau kecemasan yang berlebihan tentang situasi yang kita hadapi. Mungkin kita mengalami depresi, kesedihan, kesulitan keuangan. Atau mungkin kita menderita penyakit yang berkepanjangan yang tidak kunjung sembuh, atau sedang berjuang untuk mengalahkan dosa tertentu yang melekat pada diri kita, atau mungkin kita diperlakukan buruk oleh orang lain, atau keluarga kita, anak kita, suami, istri, seseorang. Ada begitu banyak cobaan dan kekhawatiran yang sering menghalangi pandangan kita, serta merampas sukacita yang seharusnya menjadi milik kita di dalam Yesus. Rut membawa kita tinggi di atas awan, kesulitan dunia, dan mengarahkan pandangan kita kepada kebenaran Injil yang mulia, yang mengobarkan sukacita dan harapan di dalam Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Andy Crouch pernah berkata, manusia bisa hidup selama 40 hari tanpa makanan, 4 hari tanpa air, dan 4 menit tanpa udara. Namun kita tidak bisa hidup selama 4 detik tanpa harapan. Ingatlah selalu bahwa harapan kita akan menghidupkan seluruh sel-sel yang mematikan dalam diri kita. Dan harapan itu hanya ada di tangan Kristus yang selalu hidup untukmu. Harapan itu berbeda dengan harapan dunia yang kosong dan sia-sia dan yang sering mengecewakan. Harapan itu mampu menahan badai, menahan cobaan yang seberat apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Bahkan harapan itu memungkinkan kita untuk bersukacita di tengah penderitaan, serta merasakan kedamaian di tengah-tengah ketidakpastian duniawi ini. Selamat berjuang untuk selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat kita menghancurkan segala hal yang melemahkan hidup kita. Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Kami diingatkan lewat pengalaman Rut, bagaimana dia berani berkomitmen
untuk berjanji bersama-sama dengan Naomi mertuanya, sekalipun suaminya sudah meninggal, bangsanya ditinggalkan, bahkan Tuhannya, untuk bersama dengan Naomi dalam segenap perjalanan mereka. Kepedihan Naomi adalah kepedihan dia. Sukacita Naomi adalah sukacita dia. Dia berani bertaruh setia dalam cinta kasihnya kepada mertuanya. Ini sesuatu hal yang luar biasa dari seorang Rut yang menjadi pahlawan dan sangat berarti bagi Tuhan. Oleh karena kesetiaannya itu, maka Tuhan menjadikannya bagian dari kisah kelahiran Mesias. Sungguh luar biasa. Kesetiaan dan cinta kasih tidak boleh kalah oleh ancaman apapun, penderitaan yang mengancam kematian sekalipun. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan beroleh kekuatan yang melebihi kemampuannya, melebihi kekuatannya, melebihi perkiraannya. Begitulah Tuhan memperlakukan hamba-hamba yang setia kepadamu. Untuk itu bimbinglah kami Tuhan, seperti Rut yang selalu percaya bahwa kepada mertuanya Naomi, hidup ini adalah kesempatan, harus dipakai untuk menjadi orang yang setia dan memenuhi cinta kasihnya untuk orang tuanya. Hidup ini adalah kesempatan untuk mengabdi, melayani Tuhan, menjalani hidup tanpa putus asa. Banyak penderitaan yang kami alami, kesusahan, kesulitan yang terjadi pada manusia, membuat sering menjadi putus asa, putus harapan, dan tidak tahu berjalan harus kemana. Tapi lupa satu hal, bahwa harapan kepada Tuhanlah sesungguhnya jalan terbaik bagi kami untuk menghadapi semua persoalan seberat apapun. Karena hanya dengan berharap kepada Tuhan, maka semua jalan kami bisa terbuka. Terima kasih Tuhan, jadilah kami anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan Yesus dan setia di dalam mencintai dan mengasihi Tuhan dan sesama kami. Bimbinglah kami seperti Rut untuk selalu berkomitmen bahwa dengan setia berpengharapan pada Tuhan, maka kami akan terselamatkan. Berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dalam beraktivitas, kiranya kasih-Mu selalu menaungi kami. Ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.